Disiplin diri adalah kemampuan untuk membuat dirimu melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Saat kamu harus melakukannya, entah kamu menyukainya atau tidak. Tahukah kamu kalau rata-rata manusia punya 60.000 sampai 70.000 pikiran setiap hari? Dan sebagian besar isinya sama dengan hari kemarin? Artinya, kita sebenarnya hidup di dalam ulang tayang pikiran yang itu-itu saja. Nggak heran kalau banyak orang merasa stuck, overthinking, bahkan kehilangan arah. Pikiran yang harusnya jadi alat, malah berubah jadi penjara. Coba perhatikan dirimu sendiri. Berapa kali kamu kebawa pikiran negatif yang ujung-ujungnya nggak pernah terjadi? Atau sibuk mikirin komentar orang lain sampai lupa apa yang sebenarnya kamu mau? Ini masalah yang nggak sepele. Karena begitu kamu nggak bisa mengendalikan pikiran, otomatis hidupmu akan dikendalikan oleh kecemasan, kebiasaan lama, atau bahkan oleh orang lain. Kabar baiknya, pikiran bisa dilatih. Sama seperti otot, ia bisa diperkuat, diarahkan, dan dibentuk ulang. Ada 7 langkah sederhana yang bisa bikin kamu balik jadi tuan dari pikiranmu sendiri, bukan budaknya. 1. Menangkap pikiran yang berkeliaran. Pikiran itu seperti anak kecil hiperaktif, selalu lari ke sana-sini tanpa arah. Kalau dibiarkan, ia bisa bikin kita capek sendiri. Karena itu, langkah pertama untuk mengendalikan pikiran adalah menangkapnya. Bukan berarti kamu harus menghentikan pikiran, tapi menyadari kemana ia berlari. Caranya sederhana. Setiap kali pikiranmu melayang entah ke masa lalu atau terlalu jauh ke masa depan, berhenti sejenak dan tanyakan ke dirimu. Aku lagi mikirin apa sekarang? Kedengarannya remeh, tapi pertanyaan ini seperti menyalakan lampu di ruangan gelap. Tiba-tiba kamu sadar, oh, ternyata aku lagi sibuk mikirin hal yang bahkan belum tentu terjadi. Manfaatnya, kamu berhenti jadi penumpang gelap dalam kepalamu sendiri, dan mulai jadi pengemudi. Dengan latihan kecil ini, kamu membangun kebiasaan untuk sadar, bukan sekadar hanyut. 2. Beri jarak dengan pikiranmu. Banyak orang terjebak karena mengira pikirannya adalah dirinya. Padahal, pikiran hanyalah suara di kepala, kadang logis, kadang kacau. Begitu kamu mulai menyadari bahwa pikiran hanyalah tamu yang lewat, kamu bisa mengambil jarak. Contohnya, alih-alih berkata, aku gagal, kamu bisa menyadari, ada pikiran yang bilang aku gagal. Perbedaan kecil ini menciptakan ruang. Dari ruang itu, kamu bisa memilih, mau percaya penuh, atau membiarkannya lewat begitu saja. Memberi jarak bukan berarti menolak pikiran, tapi menempatkannya di posisi yang tepat. Pikiran adalah alat, bukan penguasa. Dan begitu kamu bisa melakukannya, hidupmu jadi lebih ringan karena kamu tak lagi digiring kemana saja oleh suara di kepala. 3. Ubah pikiran jadi penonton, bukan bos. Banyak orang hidup seolah-olah pikirannya adalah atasan yang harus selalu dituruti. Kalau pikiran bilang kamu gagal, langsung percaya. Kalau pikiran bilang, jangan coba, nanti malu, langsung mundur. Padahal, pikiran hanyalah suara latar, bukan kebenaran mutlak. Bayangkan dirimu sedang duduk di bioskop. Pikiran-pikiran itu hanyalah film yang lewat di layar. Kadang drama, kadang horor, kadang komedi absurd. Kamu bisa menontonnya tanpa harus ikut terbawa emosi di dalamnya. Dengan menggeser posisi pikiran jadi penonton, kamu memberi jarak yang sehat antara dirimu dan narasi di kepalamu. Manfaatnya, kamu tidak lagi jadi budak dari isi kepala sendiri. Kamu bisa memilih, pikiran mana yang layak diikuti, dan mana yang cukup ditonton, seperti cuplikan film yang gak begitu penting. 4. Cari bukti yang berlawanan. Seringkali pikiran kita terasa mutlak, seolah semua yang ada di kepala adalah kebenaran final. Misalnya, aku selalu gagal, atau orang lain pasti menilaiku buruk. Padahal, otak punya kebiasaan menggembungkan hal negatif dan mengabaikan sisi lain yang sama benarnya. Disinilah latihan sederhana tapi ampuh bekerja. Cari bukti yang berlawanan. Kalau pikiranmu bilang, aku selalu gagal, coba tanyakan, benarkah selalu? Ingat kembali momen-momen kecil ketika kamu berhasil, meski sederhana. Kalau pikiran berkata, semua orang menilaiku buruk, coba cari satu saja orang yang menghargaimu. Pasti ada. Dengan begitu,
Kamu sedang melatih otak untuk tidak lagi jatuh pada jebakan absolut. Lama-lama, pikiranmu lebih seimbang, lebih realistis, dan kamu tidak lagi dikuasai oleh narasi palsu yang otakmu ciptakan sendiri. 5. Latih napas sebagai remote control. Pikiran seringkali liar karena tubuh kita sendiri sedang siaga darurat. Jantung berdebar cepat, napas pendek. Otak pun langsung memproduksi ribuan skenario buruk. Disinilah napas berperan sebagai remote control paling sederhana sekaligus paling murah yang bisa kamu gunakan. Coba perhatikan. Setiap kali kamu menarik napas panjang dan melepasnya pelan, detak jantungmu melambat, dan otak mengirim sinyal bahwa bahaya sudah reda. Dengan kata lain, napas bisa mengembalikan sistem sarafmu dari mode panik ke mode tenang. Latihan napas 2-3 menit sehari saja sudah cukup untuk menurunkan stres, meningkatkan fokus, bahkan menahan dorongan impulsif yang biasanya bikin menyesal. Semakin kamu melatihnya, semakin mudah otakmu dikendalikan, seolah-olah kamu punya tombol pause di genggamanmu. 6. Identifikasi pemicunya. Pikiran jarang muncul tanpa alasan. Ada pemicu yang membuatnya datang, entah itu situasi, orang, kata-kata, atau bahkan jam tertentu dalam sehari. Misalnya, rasa cemas yang selalu muncul setiap kali membuka media sosial, atau pikiran negatif yang menyerang ketika tubuhmu lelah di malam hari. Dengan mengenali pemicu ini, kamu mulai memahami pola kerja pikiranmu. Kamu bisa catat, kapan biasanya pikiran negatif muncul, apa yang terjadi sebelum itu, siapa yang ada di sekitarmu. Semakin jelas kamu tahu pemicunya, semakin mudah untuk bersiap atau bahkan mencegahnya. Alih-alih jadi korban yang kebingungan, kamu berubah menjadi pengamat yang sadar. Dan begitu kamu tahu pemicunya, kamu punya kekuatan lebih besar untuk mengendalikan reaksi yang lahir setelahnya. 7. Fokus pada apa yang bisa kamu kontrol. Salah satu penyebab pikiran sering kacau adalah karena kita sibuk memikirkan hal-hal di luar kendali. Apa yang orang katakan, bagaimana mereka menilai, atau kejadian yang sudah lewat, semuanya di luar jangkauan kita. Dan semakin kita terjebak di sana, semakin pikiran jadi penuh beban. Kuncinya sederhana, arahkan energi hanya pada hal yang bisa kamu kendalikan. Misalnya, kamu tidak bisa mengatur siapa yang menolakmu, tapi kamu bisa mengatur bagaimana caramu belajar dari penolakan itu. Kamu tidak bisa menghentikan orang lain untuk bergosip, tapi kamu bisa memilih untuk tidak membiarkan itu meracuni kepalamu. Dengan cara ini, pikiranmu jadi lebih terarah dan tidak boros energi. Alih-alih menyebar ke hal-hal yang mustahil kamu ubah, ia terkumpul pada tindakan nyata yang membuatmu lebih kuat. Inilah cara paling sederhana tapi ampuh untuk menjaga kendali atas hidupmu. Dengan menerima batasan, sekaligus memaksimalkan ruang yang memang ada di tanganmu. Mengendalikan pikiran bukan berarti kamu bisa menghapus semua keraguan, rasa takut, atau kekacauan. Itu mustahil. Tapi kendali berarti kamu tahu kemana harus mengarahkan energi, kapan harus berhenti memberi makan pikiran yang salah, dan kapan harus mengganti jalur. Pada akhirnya, pikiranmu adalah medan latihan yang tidak pernah selesai. Semakin sering kamu berlatih, semakin kuat kendalimu. Dan saat badai datang, kamu tidak lagi jadi korban arus, tapi pengemudi yang tetap bisa mengarahkan perahumu menuju tempat yang kamu pilih sendiri.